Halo anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Nah, hari ini kita masuk pada materi yang terbaru, ya, lanjutan materi masih pada bab yang sama yaitu bilangan bulat. Kita masuk pada bagian operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, anak-anak, operasi hitung campuran bilangan bulat atau operasi hitung campuran itu adalah operasi hitung bilangan yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung yang berbeda. Sekurang-kurangnya dua tanda. Contohnya anak-anak, ibu ganti warna. Contohnya 12 kali negatif 3 tambah 2. Nah, kalian perhatikan di sini terdapat ada tanda operasi hitung perkalian dan penjumlahan, ya. Ada kali lalu ada tambah. Nah, sekurang-kurangnya dua operasi hitung, ya, dua tanda operasi hitung. Atau yang kedua, misalkan negatif 15 tambah negatif 18 bagi 2 kurang 24. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini terdapat ada tanda tambah, lalu tanda bagi, lalu tanda kurang, ya. Ada tambah, bagi, kurang. Ada 3 tanda operasi hitung yang berbeda, ya. Bisa juga lebih dari ini, ya anak-anak, bisa lebih dari 3. Ada misalkan contoh 4 tambah 32 tambah negatif 7 kali 5 kurang negatif 9 kali negatif 16 kurang 25. Dan bisa seterusnya, ya. Nah, ini memuat tanda operasi hitung tambah, kali, dan kurang. Ada tambah, ada kali, dan ada kurang, anak-anak. Jadi, operasi hitung campuran itu adalah operasi hitung bilangan yang memuat paling kurang itu dua tanda operasi hitung yang berbeda, ya. Nah, itu terkait operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, anak-anak, ada aturan operasi hitung campuran. Jadi, dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan dan urutan pengerjaan, ya anak-anak, ya. Jadi, terdapat urutan pengerjaan untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Spesial untuk bilangan bulat, ya. Nah, bagian yang pertama adalah 1. Kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung, ya. Jadi yang paling pertama yang harus kalian kerjakan itu adalah yang operasi dalam kurung dulu, anak-anak, ya. Lalu setelah itu kerjakan perkalian dan pembagian. Kalau di dalamnya tuh terdapat perkalian dan pembagian, ya. Lalu yang ketiga, kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Dan yang keempat, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Ya, itu yang keempat, anak-anak. Jadi dia punya urutannya, anak-anak, ya. Tidak asal kalian mengerjakan atau punya aturannya. Jadi kalau di dalam operasi hitung tersebut terdapat kurung, meskipun dia itu penjumlahan atau pengurangan, di depannya ada perkalian dan pembagian, kalian harus utamakan dulu yang di dalam kurung, ya. Setelah itu kalau dalam operasi hitung campuran tersebut terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, berarti yang paling harus kalian utamakan adalah perkalian dan pembagian. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau pada penjumlahan dan pengurangan adalah bilangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan yang dari depan. Kita langsung contoh, ya. Contohnya. Coba kita pakai ini. Contoh, ya. Misalkan ada operasi hitung negatif 20 tambah negatif 13 bagi negatif 3
kurang 10 kali negatif 7. Nah, anak-anak, kalian perhatikan pada operasi hitung ini ya. Pada operasi hitung ini, operasi dalam kurung dan perkalian harus didahulukan. Kalian perhatikan di sini yang dalam kurung itu yang bagian ini, anak-anak. Nah, yang bagian ini. Ini dalam kurung ya. Oke ya. Jadi kita harus utamakan dulu yang di dalam kurung. Sehingga di sini ada negatif 20 tambah negatif 13. Atau bisa kita tuliskan menjadi negatif 20 kurang 13. Nah, bagi di sini ada negatif 3 kurang 10 kali negatif 7. Nah, oke. Nah, negatif 20 kurang 13 ya. Negatif 20 kurang 13 ini sama dengan negatif 20 tambah 13 itu 33. Berarti dalam kurung sudah kita hitung duluan ya. Nah, bagi negatif 3 kurang 10 kali negatif 7. Nah, jadi yang di dalam kurung sudah kita dahulukan ya. Selanjutnya, ingat aturan yang berikutnya. Kalau di dalam kurung sudah kita hitung, maka langkah selanjutnya adalah perkalian dan pembagian ya, yang harus didahulukan. Atau pembagian kita dahulukan dulu ya. Jadi kita harus dahulukan yang ini dulu, anak-anak. Nah, jadi ini sehingga menjadi negatif 33 bagi negatif 3 yang harus kita hitung duluan. Nah, di sini karena dua-duanya bertanda negatif, maka hasilnya pasti nanti positif. Jadi 33 bagi 3 hasilnya adalah 11. 11. Lalu kurang. Nah, di sini setelah pembagian perkalian ya. Kurangnya jangan dulu. Perkaliannya kita hitung dulu yang ini. Sehingga 10 kali negatif 7 hasilnya adalah, karena satunya positif, satunya negatif, hasilnya pasti bertanda negatif. Ya, sehingga menjadi 11 kurang negatif 70 ya. 10 kali negatif 70 adalah 10 kali negatif 7 adalah negatif 70 ya. Nah, sehingga ini menjadi 11 kurang negatif 70 atau ini negatif kali negatif positif. Kita bisa tuliskan menjadi 11 tambah 70. 11 tambah 70 hasilnya adalah 81 anak-anak. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam operasi hitung campuran ini, yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan. Itu harus kalian ingat baik-baik ya, untuk mengerjakannya ya. Nah, anak-anak, yang berikutnya, dalam operasi hitung campuran pun terdapat sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Ya, sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Ibu hapus dulu. Nah, seperti apa sifat-sifat dalam operasi hitung campuran? Yang pertama, A kali B ditambah C, ini misalkan ya, sama dengan A kali B tambah A kali C. Ini adalah sifat yang pertama. Jadi kalau terdapat bentuk A kali B tambah C, itu sama saja dengan A kamu kalikan B dan A kali dengan C. A kali B tambah A kali C. Lalu sifat yang berikutnya adalah A kali B kurang C. Itu sama dengan A kali B kurang A kali C. Nah, seperti ini ada dua sifat dalam operasi hitung campuran, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Seperti apa contohnya? Jadi kita lihat contohnya. Misalkan, contoh, negatif 12 kali 7 ditambah 15. Nah, negatif 12 kali 7 tambah 15, ini sama saja dengan, nih bentuk yang ini ya,
Berarti negatif 12 kali 7 tambah negatif 12 kali 15. Sehingga nanti berubah bentuknya menjadi negatif 12 kali 7 tambah negatif 12 kali 15. Jadi nanti bentuk perhitungannya menjadi seperti ini. Ingat, untuk mengerjakan ini kita dahulukan dulu yang perkalian dulu ya. Setelah hasil perkalian yang didapat baru kalian jumlahkan. Nah, kita lihat contoh bentuk yang kedua. Misalkan seperti 15 kali negatif 9 kurang 8. Nah, ini nanti bentuknya seperti sifat yang kedua anak-anak untuk mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini. Sehingga ini menjadi 15 kali negatif 9 kali negatif 9 kurang 15. Nah, 15 kali 8 ya. Sorry, itu 18. 15 kali 8. Seperti itu ya. Ingat, dahulukan dulu kerjakan yang perkalian. Setelah itu baru dikurangkan. Nah, seperti itu anak-anak untuk operasi hitung campuran. Nah, latihan kalian, Ibu beri waktu selama 15 menit untuk kalian menyelesaikan bagian pemantapan. Di buku LKS kalian halaman 20 anak-anak. Ya, buku LKS halaman 20 bagian pemantapan. Silakan kalian selesaikan operasi hitung campuran dengan cara kalian lengkapi isiannya dengan tepat. Di situ tinggal kalian melengkapi isiannya, langsung dilengkapi di buku LKS kalian anak-anak. Ya, nanti hasil pekerjaan kalian langsung kalian fotokan dari buku LKS kalian ya. Bisa kalian gunakan pensil, kalian fotokan dan kirimkan ke GCR yang sudah Ibu linkkan. Oke, setelah selesai mengerjakan bagian pemantapan, Ibu akan menjelaskan contoh soal dan nanti ada latihan atau tugas atau PR dari uji kompetensi yang akan Ibu berikan untuk kalian. Oke, tetap semangat anak-anak untuk belajar. Ibu harap tugas yang Ibu berikan diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Ibu berikan. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat.